Ini kan menarik. Ya. Menariknya adalah negara harusnya melindungi warga negara. Ya. Tiba-tiba pelaku kejahatannya adalah alat negara untuk urusan pertahanan keamanan. Yang melakukan pembiaran kelalaian adalah alat negara juga. Dalam hal ini Polri. Dipersembahkan oleh Ovaltino mau, kenyangnya bikin kamu super happy. Oknum Polsek itu katanya sudah ditindak atasannya. Apakah menurut Bapak tindakan yang salah, tidak memberikan perlindungan yang sedang butuh pertolongan? Izin Bang, pertama mumpung Anda putranya, kami Kompolnas mengucapkan bela sungkawa. Semoga ayahanda tercinta mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin Bang Hotman, sebetulnya kepolisian di level manapun juga, apakah Polsek, Polres maupun Polda, itu mereka wajib hukumnya melayani masyarakat. Karena mereka tugasnya adalah penegak hukum, pemelihara ketertiban, pelindung, pelayan, pengayom masyarakat, Bang. Jadi untuk level Polsek, apalagi si anggota jaga sudah dilaporin oleh Mas Agam bersama tim, itu dia sudah lapor Kapolsek. Mestinya Pak Kapolsek bisa memberikan perkiraan, kalau memang dia butuh kekuatan, dia bisa kontak Kanitnya. Benar. Kanitnya, apakah Kanit Resintel, apakah Kanit Sabara, kemudian ada juga Polsek tetangga, atau dia juga punya Bebin Kamtimas. Kemudian kalau itu pun masih belum cukup, dia bisa menelpon kesatuan atasan. Kapolres. Kapolres atau minta petunjuk. Dan walaupun tidak berikan pendampingan secara langsung, tetapi minimal Pak Kapolsek melalui penjagaan itu bisa melihat data awal yang disampaikan oleh mereka. Dan dia juga harus bisa menilai. Ini apakah laporan pengaduan yang memerlukan suatu respon cepat atau respon yang masih bisa besok atau bagaimana. Kapolsek harus bisa menilai itu, Bang. Jadi kesimpulan Bapak, Kapolsek melakukan kesalahan? Sebetulnya anggota sudah melaporkan. Izin Komandan, kami melaporkan ada yang datang ke Polsek kami, minta pendampingan begini, mohon petunjuk. Nah, kemudian dibilang mungkin salah info kata Pak Kapolda kemarin, yaitu leasing. Kalau leasing kan memang tidak dikasih pendampingan, Bang. Nah, tetapi ternyata bukan. Nah, ini adalah yang punya mobil rental, Bang. Jadi sebetulnya beliau juga harus bisa menilai, Bang. Menilai kalau tidak bisa pendampingan, minimal mengikuti. Mengikuti dari jarak tertentu, bisa menilai kira-kira betul nggak yang dilaporkan oleh si pengadu atau pelapor. Jadi kesimpulan Bapak bahwa Kapolsek melakukan kesalahan? Kurang lebihnya demikian, Bang. Kurang lebih. Oke, terima kasih. Pak Rudianto, lalu anggota DPR kita. Iya, Pak. Saya juga pengacara, beliau ini ahli kriminologi. Dari logika awalnya, satu mobil harga 180 juta, tapi cuma 40 juta. Kedua, pertemuan pertama di Pandeglang sudah ditodongkan pistol, ditabrakkan mobilnya. Ketiga, tidak ada pengeroyokan, langsung dur. Apakah menurut Bapak setuju dengan Pak Ito bahwa itu ada unsur kesengajaan atau ada niat kejahatan? Ya, kalau mendengar tadi kronologi disampaikan putra beliau, itu bisa masuk, Bang. Bisa masuk? Kesengajaan. Karena tidak ada tembakan peringatan misalnya. Bahkan di pertemuan pertama di Pandeglang sudah ditunjukkan pistol. Sudah ditunjukkan pistol. Makanya yang saya catatan kritis saya sebenarnya, Bang, kepada Kapolsek ini, Polsek ini kan menarik. Menariknya adalah negara harusnya melindungi warga negara. Tiba-tiba pelaku kejahatannya adalah alat negara untuk urusan pertahanan keamanan. Yang melakukan pembiaran kelalaian adalah alat negara juga. Dalam hal ini Polri. Ketika ada peristiwa kejahatan atau kira-kira ayahanda beliau mau mengambil hak yang dirampas, seharusnya dengan bukti-bukti yang diajukan pada saat melapor Polsek harus menurut saya turun, Pak. Oke, dan memang sudah ditindak katanya Pertanyaan Pak, ini kan sudah konferensi pers dari atasan dari Oknum TNI Laksamana yang seolah-olah mengatakan membela diri. Bapak setuju? Bapak kan anggota DPR. Berani nggak mengkritik Pak Laksamana? Silakan. Ini kan mungkin itu yang saya katakan tadi kepada seluruh pejabat publik, khususnya alat negara TNI maupun Polri. Ini catatan kritis, ini koreksi bersama. Pertama, Anda koreksi bersama ketika ada
oknum anggota yang melakukan kejahatan atau tindak pidana, jangan terkesan kita melindungi. Jangan terkesan kita melindungi. Dibuka terbuka-terbukanya, transparan dalam proses persidangannya nanti. Apalagi kan kalau di Undang-Undang TNI kan jelas di situ bahwa peradilan militer yang menjadi rahasia militer, rahasia negara, kesusilaan itu yang tertutup. Dibuka aja nanti di fakta persidangan seperti Jadi Bapak melihat ini harus dibawa ke persidangan? Ya kita harus, karena ini sudah hilang nyawa seseorang, rakyat kita. Itu yang saya katakan, rakyat ini kan harus sama dengan TNI dan Polri. Ketika ada rakyat yang tertembak seperti ini, pasti harus diungkap. Ini nanti pengadilan sipil atau pengadilan militer, Pak Tito? Ya, kalau ini kan kita lihat kasusnya kasus koneksitas ya Bang. Koneksitas. Sehingga nanti di sini tentunya sebelum menyatakan, menyimpulkan bahwa ini adalah membela diri, tentunya kan perlu ada koordinasi dengan pihak penyidik di Polri, Pak. Sehingga ini harus ditangani secara bersama-sama. Pada akhirnya pengadilan mana nanti? Ya kalau menurut saya kan begini, Bang. Kalau statusnya anggota itu adalah anggota TNI atau anggota Polri, dia kan harus dibebaskan dulu statusnya sebelum masuk kepada hukum publik atau pengadilan pidana. Kalau menurut saya ya masuknya ke pidana, Bang. Kenapa? Pengadilan umum? Ya, karena kan ada namanya penadahan. Yang kedua adalah menghilangkan nyawa orang lain. Jadi ada dua dugaan tindak pidana, penadahan dan menghilangkan nyawa orang lain. Ya, betul Bang. Jadi itu yang memang perlu ada koordinasi antara pihak TNI dengan pihak Polri. Sehingga nanti perbuatan kasus koneksitas ini bisa ditangani secara bersama-sama. Gimana Pak Ardi? Apa komentar Anda? Ini kesengajaan atau membela diri dari yang diterangkan oleh korban dan juga dari CCTV? Ya, pertama saya ingin mengucapkan belasungkawa terhadap Mas Agam dan keluarga. Dan kedua saya ingin mengomentari pendapat Pak Pangku Armada yang mengatakan bahwa ini membela diri. Menurut kami ini pernyataan yang sangat prematur. Sangat prematur, dan itu diberikan sebelum ada dari Puspomal meminta keterangan terhadap keluarga korban dan juga saksi yang melihat di sana. Nah, kalau kita lihat kronologi tadi yang disampaikan oleh Mas Agam, ini bukan membela diri, tapi meloloskan diri. Nah, jadi logikanya ada orang yang mau maling di rumah seseorang, kemudian ditangkap, tapi kemudian dia melukai penghuni rumah tersebut, agar dia bisa lolos. Agar dia bisa lolos, begitu. Nah, ini sangat bertentangan dengan nalar publik yang wajar, begitu. Wah, ini logika hukum yang sangat bagus ini. Bukan membela diri, tapi meloloskan diri, begitu? Kalah persis. Saya pengacaranya dari beliau ini. Ya, terus? Nah, kemudian terkait dengan pengadilan mana yang harusnya memproses kasus ini, ini jelas-jelas dikatakan dalam pasal 91 KUHP kita, itu apabila satu perkara koneksitas itu lebih berat kepentingan umumnya atau kepentingan pidana umumnya, itu harus disidang melalui sistem peradilan umum. Nah, kecuali kepentingan dalam kasus tersebut itu lebih besar, adalah kepentingan militer, misalnya ada alutsista yang dirampok misalnya, itu jelas itu kepentingan militer. Ada gudang senjata TNI yang itu jelas itu. Jadi bisa Anda melihat ini lebih condong ke pengadilan umum, bukan ini pengadilan militer. Harus di sidang diproses melalui sistem peradilan umum. Pasal 65 Undang-Undang TNI itu mengatakan bahwa prajurit TNI yang terlibat dalam tindak pidana umum harus diproses melalui pidana umum. Ini merupakan mandat dari TAP MPR nomor 7 juga tahun 2000 begitu. Tapi sampai sekarang pemerintah dan juga TNI itu enggan untuk merevisi Undang-Undang 31 tahun 97. Dari begitu gampangnya mempergunakan senjata oknum TNI, apa komentar Anda? Ini kami melihat berdasarkan pemantauan imparsial sepanjang tahun 2024 kemarin, itu setidaknya ada 8 kasus penembakan yang dilakukan oleh TNI terhadap warga sipil, dan 7 diantaranya mengakibatkan korban meninggal dunia. Dan ini kasus yang berulang. Nah, kasus yang berulang setiap tahunnya gitu. Dan kami menganalisa bahwa salah satu penyebabnya adalah
karena belum direvisinya Undang-Undang 31 tahun 97 tentang peradilan militer, sehingga anggota militer yang melakukan tindak pidana atau kejahatan, mereka sudah berpikir bahwa kami nanti juga akan proses melalui peradilan militer. Nah, di mana peradilan militer dalam analisa kami itu menjadi sarana impunitas bagi anggota militer yang melakukan tindak Artinya kejahatan. dia lebih terlindungi di pengadilan militer, begitu? Persis. Ya. Terima kasih. Oke, kita bahas lagi berikutnya. Ketemu lagi di Hot Room.